Tugas presentasi, kelompok, manajemen keuangan, sesi 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kami akan memaparkan apa saja sumber dana jangka pendek pada PT Keramika Indonesia Asosiasi Tbk. Anggota kelompok kami, yang pertama ada Agdi Bunga Firani, yaitu saya sendiri. Yang kedua ada Sofian Raini yang akan menjelaskan mengenai utang usaha. Yang ketiga ada Intan Nur Suci Fitriani yang akan menjelaskan mengenai liabilitas sewa. Yang keempat ada Siti Anggraini yang akan menjelaskan mengenai utang lain-lain. Dan yang terakhir ada Jessica Meilani yang akan menjelaskan mengenai beban aktual dan utang pajak. Yang pertama dari kelompok aset ada kas, yang dimana kas terdiri dari kas kecil yaitu dolar Amerika Serikat sebesar 6.451.113 dolar pada bulan Maret 2022. Lalu pada Desember 2021 sebesar 6.417.583 dolar. Lalu ada kas di bank pihak ketiga dalam bentuk rupiah, yaitu PT Bank Cimniaga Tbk, PT Bank Sentral Asia Tbk, PT Bank HSBC Indonesia, PT Bank Permata Tbk, PT Bank UOB Indonesia dengan total Rp10.407.332.627 pada bulan Maret 2022. Lalu pada bulan Desember 2021 sebesar Rp10.871.252.736. Lalu selanjutnya ada mata uang asing yaitu dolar Amerika Serikat, PT Bank Cimniaga Tbk, PT Bank Panin Tbk, PT Bank UOB Indonesia. Yang dengan total pada bulan Maret 2022 sebesar 540.950.645 dolar. Lalu pada bulan Desember 2021 sebesar 539.097.467 dolar. Lalu dalam bentuk euro ada PT Bank UOB Indonesia sebesar 17.218.443 euro pada bulan Maret 2022 dan 17.447.951 euro pada bulan Desember 2021. Lalu ada pula Bank Baht Thailand pada PT Bank Permata Tbk sebesar 1.071.533 baht pada bulan Maret 2022. Lalu 1.064.124 baht pada bulan Desember 2021. Total kas di bank sebesar 10.966.573.248 rupiah pada bulan Maret 2022. Lalu pada bulan Desember 2021 sebesar 11.428.862.278 rupiah. Dengan total kas sebesar 10.973.024.361 rupiah pada bulan Maret 2022 dan 11.435.279.861 pada bulan Desember 2021. Lalu piutang, yang mana piutang usaha terdiri dari piutang usaha yang timbul dari aktivitas yang menghasilkan pendapatan dari pihak ketiga dan pihak relasi dengan total Rp206.171.171.177 pada bulan Maret 2022. Lalu pada bulan Desember 2021 sebesar Rp190.968.145.714. Lalu dikurangi dengan provisi atas penurunan nilai piutang usaha dari pihak ketiga sebesar Rp3.498.387 pada bulan Maret 2022. Lalu pada bulan Desember 2021 sebesar Rp3.438.192.387 dengan piutang usaha dalam mata uang rupiah sebesar Rp202.962.978.790 pada bulan Maret 2022. Lalu pada bulan Desember 2021 sebesar Rp529.953.327 dengan jumlah piutang usaha mencakup tanggal pelaporan yaitu belum jatuh tempo lewat 1 sampai 30 hari, lewat 31 sampai 60 hari, lewat 61 sampai 90 hari, lewat 91 sampai 120 hari, lewat 121 sampai 365 hari, dan lewat dari 365 hari. Dengan total sama seperti sebelumnya. Lalu bisa dilihat perubahan provisi atas penurunan nilai di saldo awalnya adalah Rp3.438.192.387
pada bulan Maret 2022. Lalu Rp3.438.162.387 pada bulan Desember 2021. Yang mana efek dari fluktuasi perubahan kurs dan realisasi 0, jadi saldo akhirnya sama seperti saldo awal. Berdasarkan penelaahan dari status masing-masing piutang usaha pada akhir tahun, manajemen berkeyakinan bahwa provisi atas penurunan nilai telah memadai untuk menutupi kerugian yang mungkin timbul dari piutang yang tidak tertagih. Selanjutnya ada liabilitas yang terdiri dari liabilitas sewa. Liabilitas sewa diukur pada biaya perolehan diamortisasi menggunakan metode suku bunga efektif. Liabilitas sewa diukur kembali ketika ada perubahan pembayaran sewa di masa depan yang timbul dari perubahan indeks atau suku bunga. Jika ada perubahan dalam estimasi perseroan, dari jumlah yang diperkirakan akan dibayar dalam jaminan nilai residual, atau jika perseroan mengubah penilaiannya, apakah akan mengeksekusi suatu opsi beli, suatu opsi perpanjangan, atau suatu opsi penghentian. Dan di sini ada liabilitas sewa yang terdiri dari liabilitas sewa jangka panjang pada bulan Maret 2022 sebesar Rp1.499.8.972 dan pada bulan Desember 2021 sebesar Rp1.629.252.866 dan liabilitas sewa jangka pendek sebesar Rp1.111.661.202 pada bulan Desember 2021 sebesar Rp1.198.110.001. Lalu total liabilitas sewa jangka panjang dan jangka pendek pada Maret 2022 sebesar Rp2.614.670.174. Pada bulan Desember 2021 sebesar Rp2.827.362.867. Oke, baik. Berikutnya ada utang usaha. Utang usaha di sini ada utang usaha yang timbul atas pembelian bahan baku dan umur utang usaha. Ada utang usaha yang timbul atas pembelian bahan baku terdiri dari utang ke pihak ketiga dan utang ke pihak yang berelasi. Pada utang ke pihak ketiga, pada bulan Maret 2022 sebesar Rp69.607.799.978 dan pada bulan Desember tahun 2021 sebesar Rp69.951.183.999. Lalu utang ke pihak berelasi pada bulan Maret 2022 sebesar Rp1.968.884.310. Dan pada bulan Desember tahun 2021, utang ke pihak berelasi ini sebesar Rp2.908.466.400. Jadi pada utang usaha yang timbul atas pembelian bahan baku pada bulan Maret 2022 dan 2021 pada Maret 2022 bertotal 81.568.688.288 rupiah. Lalu total pada bulan Desember tahun 2021 sebesar Rp2.259.650.399 rupiah. Berikutnya ada utang usaha.
Dan utang usaha ini terbagi dua menjadi yang sudah jatuh tempo dan belum jatuh tempo. Dan pada jangka waktu belum jatuh tempo ini pada bulan Maret 2022 sebesar 9.924.216 rupiah ribu dan 633 rupiah. Dan pada bulan Desember sebesar 4.012.810.661 rupiah. Lalu pada jangka waktu jatuh tempo, dalam jatuh tempo ini terdapat jangka waktu yaitu 1 sampai 30 hari, 31 hingga 60 hari, dan lebih dari 60 hari. Jatuh tempo 1 sampai 30 hari pada bulan Maret 2022 sebesar 21.638.303.000 rupiah dan 736 rupiah. Dan pada jangka waktu 31 sampai 60 hari pada bulan Maret, masih di bulan Maret 2022 sebesar 19.355.373.833 rupiah. Dalam jatuh tempo jangka waktu lebih dari 60 hari sebesar 30.370.790.086 rupiah. Jadi umur utang usaha pada bulan Maret 2022 pada saat belum jatuh tempo dan ketika sudah jatuh tempo sebesar 81.568.684.288 rupiah. Lalu pada bulan Desember 2021 umur utang usaha yang belum jatuh tempo yaitu 4.012.810.661 rupiah. Lalu pada saat jatuh tempo, jangka dari 1 sampai 30 hari pada bulan Desember 2021 adalah sebesar 17.218.664.760 rupiah. Lalu pada jangka waktu 31 hingga 60 hari pada bulan Desember 2021 sebesar 20.039.219.076 rupiah. Dan pada jangka waktu lebih dari 60 hari pada bulan Desember 2021 sebesar 30.952.902 rupiah. Maka total umur utang usaha maka jumlah keseluruhan atau total dari umur utang usaha yang sudah jatuh tempo dan belum jatuh tempo ini pada bulan Desember 2021 sebesar 72.259.650.399 rupiah. Berikutnya ada utang usaha lanjutan. Utang usaha lanjutan di sini artinya pencatatan yang dilanjut dari utang usaha yang timbul atas pembelian bahan baku dan umur utang usaha yang sudah jatuh tempo ataupun yang belum jatuh tempo. Ini pencatatan utang usaha yang dijumlahkannya itu atau dinominalkannya dalam mata uang rupiah dan mata uang asing. Dalam mata uang asing di sini ada dolar Amerika Serikat, baht, Thailand, yen, Jepang, dan euro. Pada pencatatan utang usaha lanjutan ini, jika dirupiahkan pada bulan Maret 2022 dan 2021 ini sebesar 78.101.500
Rp101.576.856. Lalu pada bulan Desember 2021, jika utang usaha dalam rupiah ini sebesar Rp67.337.302.454. Lalu jika dalam mata uang asing seperti dolar Amerika Serikat pada bulan Maret 2022 sebesar 1.926.362.728 dolar, dan pada bulan Desember sebesar 2.890.255.224 dolar. Berikutnya adalah dalam mata uang baht. Pada bulan Maret 2022 menjadi 952.738.322 baht. Lalu pada bulan Desember 2021 sebesar 802.700.866 baht. Lalu dalam mata uang Jepang atau yen sebesar 453.732.729 yen di bulan Maret 2022. Lalu pada bulan Desember 2021 sebesar 584.195.871 rupiah. Mohon maaf, pada bulan Desember ini sebesar 584.195.871 yen. Lalu dalam mata uang euro pada bulan Maret sebesar 134.273.653 euro, dan pada bulan Desember 2021 sebesar 253.737.374 euro. Maka total dari keseluruhan mata uang rupiah baik dan asing ini pada bulan Maret tahun 2022 adalah 81.568.684.288 rupiah. Dan pada bulan Desember 2021 sebesar 71.891.789 rupiah. Ya, selanjutnya utang lain-lain. Utang lain-lain dari pihak berelasi terutama terdiri dari utang yang berasal dari jasa profesional, jasa IT, dan biaya penggantian seperti air, listrik, bahan bakar, dan lainnya. Utang lain-lain di sini ada pihak ketiga dan pihak berelasi. Utang lain-lain dari pihak ketiga sebesar 2.459.852.683 rupiah. Pada pihak berelasinya 7.761.261.253 rupiah. Sedangkan dalam bulan Desember 2021 pihak ketiga 3.990.289.649 rupiah. Pada pihak relasinya 7.525.500.500.085 rupiah. Jadi utang lain-lain dari pihak ketiga pada bulan Maret 2022 dari pihak ketiga dan pihak berelasi pada Maret tahun 2022 yaitu sebesar 9.811.113.936. Sedangkan utang lain-lain dari pihak ketiga dan pihak
berelasi pada bulan Desember 2021 yaitu 10.615.789.734 rupiah. Nah, nama saya Jessica Meilani. Di sini saya akan membahas mengenai beban akrual dan utang pajak. Sebelumnya, saya akan menjelaskan beban akrual itu apa sih. Nah, beban akrual yaitu beban perusahaan yang belum ditagihkan dan belum dilunasi tetapi sudah diperhitungkan sebagai kewajiban yang harus dibayar di masa depan. Nah, pada laporan tersebut dilihat total beban akrual pada periode Desember 2021 yaitu sebesar 19.421.027.488 rupiah. Nah, pada periode Maret 2022, total beban akrualnya yaitu sebesar 24.945.211.843 rupiah. Yang mana beban-beban tersebut hasil dari penjumlahan antara energi dan gas, utilitas, lain-lain, gaji dan tunjangan karyawan lainnya, jasa profesional dan konsultan, pemasaran dan promosi, sewa peralatan, jaminan sosial, jasa servis dan pesangon. Selanjutnya yaitu utang pajak, yang mana utang pajak adalah kewajiban membayar yang harus dilakukan oleh individu atau badan yang disebut wajib pajak. Utang pajak terjadi ketika seseorang atau badan memiliki tagihan pajak yang harus dibayar. Pada laporan ini dilihat bahwa total utang pajak pada periode Desember 2021 yaitu sebesar 3.814.693.972 rupiah dan pada periode Maret 2022 totalnya yaitu 4.451.058.768 rupiah, yang mana total hutang tersebut didapatkan dari penjumlahan antara pajak penghasilan, PPh pasal 25, dan pajak lainnya yang terdiri dari pasal 21, pasal 23, pasal 26, dan pajak pertambahan nilai. Di sini diketahui bahwa pada bulan April 2019, entitas anak perseroan menerima surat ketetapan pajak kurang bayar atau SKPKB untuk tahun pajak 2017 atas pajak penghasilan badan sebesar 19.107.392.931 rupiah, termasuk sanksi administrasi. Pada bulan Juli 2019, entitas anak perseroan mengajukan surat keberatan pajak tanpa melakukan pembayaran atas jumlah kurang bayar. Direktur Jenderal Pajak atau DJP menolak keberatan entitas anak perseroan. Entitas anak perseroan menanggapi dengan mengajukan banding ke pengadilan pajak pada September 2020. Selanjutnya, pada bulan April 2022, pengadilan pajak telah mengeluarkan putusan pajak yang mengabulkan seluruh banding entitas anak atau KSM, sedangkan untuk KKM masih dalam proses. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.